Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai para kedainya sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, yang katakan pula bahwa Yesus selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Petrus mengatakan dalam kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus. Dan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya, mantap. Dan juga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara kita semua memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, mantap. Nah, saya suka dengan Tuhan ini kenapa? Semakin saya membaca kitab Amsal, semakin saya diperkuat. Semakin saya semangat. Wah, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan masih tetap dalam seri yang keempat, bagaimana Allah digambarkan di dalam kitab Amsal. Yang digambarkan oleh raja yang paling berhikmat, raja yang paling banyak itu. Tapi akhirnya penderitaan dia alami. Oleh karena apa? Dia tidak ikut sama dia. Tetapi di tengah-tengah itu kita juga belajar bahwa ini sesuatu yang harus kita kejar kebenaran itu sampai seumur hidup kita. Kita tidak boleh berganti iman atau menduakan Tuhan, tidak boleh seumur hidup kita. Kalau engkau semakin diberkati Tuhan, semakin merendah, semakin baik, semakin kamu persembahkan sesuatu kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan dan tetap tinggal di dalam dia dan firman Allah tinggal dalam hidup, karena itu akan menolong kita. Di nama Tuhan. Jadi Allah digambarkan dalam Amsal. Sebelumnya kita belum sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam sesi yang terakhir dalam sore ini bagian keempat. Kiranya Tuhan dan Allah digambarkan dalam kitab Amsal, God is the maker of all things. Jadi Tuhan itu adalah pembuat segala sesuatu. 16 ayat 4, begini bunyi firman Allah. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malah tepat. Jadi kalau engkau melihat orang fasik, jangan engkau iri. Makanya jangan firman Allah, jangan engkau marah, jangan engkau iri buat keberhasilan mereka, buat keberadaan mereka, buat kesuksesan mereka. Dalam Mazmur ya, dikatakan jangan iri. Mazmur 37 itu, jangan iri kepada mereka, jangan marah kepada mereka, ya. Tetapi teruslah kita sebagai orang benar hidup dalam orang. Bahwa dikatakan orang yang berbuat jahat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Jadi orang benar itu tujuannya adalah proses. Jadi tujuan kita punya tujuan masing-masing. Orang jahat juga punya tujuan masing-masing. Jadi mau kemana kita? Mau masuk ke surga atau masuk ke neraka? Masa kini kita akan mendapatkan jalan, masa yang akan datang juga kita akan mendapatkan jalan. Kalau masa kini kita dapat reward, masa yang akan datang juga kita dapat reward. Mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi kalau Tuhan itu yang kita agungkan, yang kita percaya, ya hiduplah sesuai dengan firman Allah. Ada tujuan. Setiap kita ada tujuan masing-masing. Selama kita hidup dalam dunia ini, ada tujuan kita. Dan saya sebagai gembala, saya membuat ada tujuan saya. Sebagai seorang ayah, ada tujuan saya. Sebagai seorang pendoa bagi kota ini, ada tujuan saya. Saya bukan hidup tanpa tujuan. Saya hidup dengan tujuan saya. Semua dicapai.
Sebagai gembala, bagaimana saya bisa membawa semua umat hidup dalam kekudusan dan kebenaran, hidup seperti Kristus. Kalau sebagai orang tua, ya sebagaimana supaya Tuhan memberikan hikmah dan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Bukan hanya di luar sana, di dalam rumah pun harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Harus rela berkorban, apalagi baik keluarga. Enggak mudah, tapi kita harus lakukan. Dengan harapan apa? Anak-anak kita akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Karena firman Allah katakan, didiklah mereka pada masa mudanya, maka masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan. Walaupun ada hal-hal yang salah, itu sampai fatal mereka. Hanya ya malam-malam juga itu aja. Tapi tidak sampai melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang memalukan. Kenapa? Mereka tahu tujuan hidup mereka. Yang kedua, God reward the godly or righteousness man. Saya akan bacakan 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi ini, jadi lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi orang benar itu bukan hanya di surga mendapat rewardnya, tapi di bumi ini gitu. Apalagi kata orang lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa, pasti dia akan mendapatkannya. Tidak bisa tidak. Kalau orang benar saja mendapat ganjaran di bumi ini, apalagi orang-orang jahat. Masa Tuhan itu the eyes of the Lord are in every place, people in the wicked and the good. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat jahat atau berbuat baik. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah orang yang mengetahui, yang kalau mata Tuhan itu ada di segala tempat, orang-orang berbuat baik. Jadi nggak ada orang yang sebenarnya tidak ada tempat yang tersembunyi bagi kita. Dan itu sebabnya kita perlu hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Kita mendapatkan reward yang baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian God is aware of all that happen. Jadi Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi tidak ada yang tidak diketahui. Nah, sudah saya katakan ayatnya dalam Tuhan dalam Amsal 15 ayat the Lord are in every place, all the way. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbaik. Jadi kalau kita mengetahui ya, bahwa Allah itu mengetahui segala tempat dan keadaan ini, mengapa kita harus berbuat? Mengapa kita mengatakan, oh Tuhan tidak tahu bahwa kami melakukan dosa di tempat ini? Tidak ada satu tempat ya tidak kita. Dan saya mau katakan dengan jujur kepada kita semua bahwa Tuhan itu sangat maha tahu. Tuhan itu sangat maha hadir. Dan itu sebabnya ketika engkau melakukan hal yang jahat, Tuhan itu harus menyingkir dari engkau. Yang seharusnya aku menyertai engkau sampai kepada kegentaman, tapi engkau usir dia karena egomu. Expel God out. Engkau tidak mengakui kemaha kuasaannya lagi. Kalau engkau mengaku maha kuasa, ya tentu kamu tidak akan melakukan hal itu. Tapi kalau kita orang-orang benar akan senantiasa sadar ya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap dalam kendali Allah, dalam kontrol Allah, dalam kebaikan Allah. Orang-orang benar itu menatap masa depan dengan hal-hal yang baik. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk berharap kepada Tuhan, bukan bermain hati saja. Anak-anak sekarang kalau nggak mungkin kalau dilarang dia main hati mungkin stres dia. Kalau bisa satu hari dia main hati.
bukan mengasah ininya. Harusnya diasah kemampuan, semakin cemerlang dan cemerlang. Orang-orang muda. Tapi setelah dahulu pendapatan, kemudian tidak ada berguna. Dan itu yang perlu diketahui oleh semua orang-orang. Selama engkau masih muda, gunakan hidupmu sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, buang itu dalam nama itu. Kalau sekedar bermain-main, buang. Tapi kalau itu mengasah kemampuanmu, lakukan. Tapi kalau sekali lagi, kalau itu mengasah kemampuanmu untuk hidup serta status Tuhan, jujur. Tapi kalau itu menghindarkan engkau jauh dari Tuhan, jauhkan. Kiranya Tuhan ini memberkati. Supaya apa? Kita sadar bahwa Tuhan mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan yang keempat ini Tuhan kita melihat, Tuhan kita adalah pembuat segala sesuatu. Tuhan kita adalah pemberi hadiah upah kepada orang-orang yang saleh dan orang benar. Dan juga Tuhan mengenal, mengetahui semua apa yang akan terjadi. Jadi kalau engkau mengatakan Allah terbatas, dia tidak terbatas. Ya, adalah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita 4 seri 2 hari berturut-turut ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah tentang apa. Semoga ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus cinta. Dan besok minggu saya akan membawakan respon kita sebagai orang yang baik untuk menjawab apa tantangan dan bagaimana respon kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Yesus. Dan Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, nama aku. Pujilah Engkau, kami bersyukur. Kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit ini, percayalah Engkau mampu sembuhkan oleh Tuhan. Selama Dia telah menyembuhkan saya dari segala penyakit yang telah terbukti sampai usia saya yang 61 ini masih Tuhan hari yang Tuhan itu. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus mengabdi. Kalau engkau orang yang sedang sakit, harapkan tangan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita akan keluar dan oleh bilu ini engkau semua oleh kuasanya. Ingat, hanya Yesus menyembuhkan. Pujilah engkau, saya bersyukur dalam nama Yesus. Tuhan bersyukur. Bila engkau sudah mengalami masalah, penderitaan, datang kepada Tuhan, Anda tidak boleh tanggung. Dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Engkau yang berkata bahwa engkau melepaskan kami dari segala kesulitan, kesukaran, masalah kami dalam nama Yesus. Selesaikanlah Tuhan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih bersama. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini dan biarlah Tuhan dipermuliakan, dihubungkan dan Allah yang dahsyat itu Allah luar biasa dengan jasa. Kalau mau tidur ingat membaca firman Allah, doa sama dan memperkatakan firman Allah. Satu dua tiga. Ini memberkati selamat malam, selamat tidur, selamat menikmati hidup. Mantap, mantap, mantap.